Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda CR-V 1,5 Turbo Prestige Matic tahun 2022. Ini kebetulan punya saudara, jadi titip jual ya. Oke, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita bisa perhatikan mulai dari depan ya, bagian depan. Jadi bagian depan ini kita cek, kita pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, ini kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi ya. Jaraknya presisi sama depan dan belakang, dan dia tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat seperti itu. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita cek bayangannya, kita pastikan bahwa dia memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Kita cek secara keseluruhan bagian luar mobil, termasuk bagian kaca, lampu-lampu, grill, semua komponen-komponen yang ada pada mobil. Terus jangan lupa juga pelek ban kita periksa. Ini dia ban ketebalannya masih sekitar 70% ya. Antara 70% 80%. Terus semua bagian-bagian spion, kaca-kaca, terus ban belakang ini juga ketebalannya masih sekitar ada antara 70-80%. Kita kelilingin mobil, lampu-lampu, semua bagian-bagian luar perlu kita periksa. Sama satu lagi, ini dia untuk pintu belakang, dia sudah electric back door ya, jadi bisa dibuka dengan menggunakan remote ya. Nah ini seperti ini. Jadi kalau kita tidak mau buka pintu yang lain, hanya mau buka bagasi, kita masukin barang, bisa begini. Tutupnya pun juga bisa dari tombol sini atau kita tekan saja seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ini ban sama ketebalannya sekitar 70, antara 70-80%. Bagian-bagian bodi perlu kita periksa secara keseluruhan. Ban depan pun juga hampir rata nih, antara 70 ya, 70% ke 80%. Oke, setelah kita cek keseluruhan bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya, dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi buka dengan remote bisa, atau bisa dibuka dengan tangan di sini ya, di sini bisa kita ini. Nah ini ada sensornya, dan dia sudah automatic ini ya, retract ya untuk spionnya. Jadi kalau buka, kalau nggak salah Honda juga bisa seperti ini. Jadi tinggal kita masukin tangan, kita buka. Oke, dia otomatis kebuka juga spionnya. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita periksa itulah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Seperti itu. Terus yang kedua yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus pedal kita periksa, pedal rem, pedal gas, pastikan bahwa kondisinya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus kita periksa juga di masing-masing kolong jok. Ini agak gelap, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah ini karena mobil pakaiannya, jadi masih ada barang-barangnya seperti itu. Setelah kita cek, kita pastikan itu sudah aman. Sekarang kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba rasakan bagaimana duduknya, terus suasana interiornya oke atau tidak. Terus kita periksa juga dashboard, kondisinya masih oke atau tidak. Terus bagian plafon kita lihat kondisinya masih oke atau tidak. Ini dia sudah panoramic sunroof ya, nanti kita cek juga di video ini, jadi jangan di skip. Terus untuk jok dia sudah dilapisin dengan kulit
Seperti itu. Kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Setelah kita cek bagian interior dan kita pastikan sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Karena ini dia sudah start stop engine button dan untuk tombol startnya ada di sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan saja. Kunci bisa kita kantongin. Saya kantongin aja ya biar lebih enak. Bentar, kita kantongin saja. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Kita injek rem, kita nyalakan. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran mesin dari posisi duduk pun juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada permasalahannya di ini ya, engine mountingnya sudah keras atau pecah. Terus mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer. Jadi Honda CR-V ini kilometernya di 26.000 seperti itu. Nah di sini dia label servis Honda ya, Honda service record Honda, dan buku servis, buku manual juga lengkap menurut informasi pemiliknya seperti itu. Oke, terus setelah yang penting kita harus cek dalam mencari mobil bekas antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan serta rekor servisnya, pastikan itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini, ini buat buka kap mesin. Di sini buat buka untuk pengisian bensin. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil buat koin. Terus di sini ada ini, ini buat ini ya, sensor depan ya nih, kalau nggak salah nih. Terus habis itu ini traction control. Terus habis itu di sini hill line assist ya, line assist, sama di sini buat buka backdoor belakang. Jadi kita bisa cek juga. Ini juga kita perlu periksa nih. Coba kita buka backdoor belakang ya. Berarti dia bisa lewat kunci dari pintu serta dari ini ya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Kalau tutup dia, kita tekan. Bisa kita tutup, tekan. Oke, sip. Oke, sekarang sebelum kita ke depan, kita periksa. Di sini ada tweeter, terus di sini ada pengaturan buat ini ya, retract-nya ya. Retract juga kita cek berfungsi atau tidak. Ini berfungsi. Terus habis itu buat pengaturan elektrik ininya, mirrornya, central lock, lock unlock power window, sama di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Terus habis itu di kita perlu cek juga dalam mencari mobil bekas. Di pinggir-pinggir pintu di sini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Nih. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri, CR-V ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak 4 silinder turbo ya, dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa mendengarkan suaranya. Pastikan bahwa suaranya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getarannya juga minim ya, seperti itu. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin. Di sini juga ada sealer. Jadi pinggir-pinggir sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus bagian pinggir-pinggir sini, lepitan-lepitannya kita periksa, pastikan bahwa dia masih bawaan orisinil pabrik untuk memastikan bahwa mobil tidak bekas nabrak depan. Terus untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, bagian mesin sudah kita periksa. Oke, bagi yang mencari SUV mewah dengan kapasitas 7 penumpang,
yang terkenal handlingnya ya, karena CR-V ini termasuk mobil yang saya juga termasuk suka ya, walaupun CR-V lama tapi handlingnya masih bisa dikatakan tuh mantap. Terus responsifnya juga mobil ini enak. Terus habis itu termasuk yang nyaman. Terus apa namanya, sejarah untuk mobil SUV juga bisa dikatakan juga mulai dari awal-awal munculnya SUV, CR-V ini sudah muncul. Perawatannya mudah, hampir semua bengkel bisa menanganin, serta dealer Honda pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Honda CR-V ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian tengah dan bagian belakang. Oke, untuk pintu tengah ini kita buka. Oke, sekarang bukaannya juga lebar nih, jadi enak kita untuk masuk. Jadi saya masuk, saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya dapat legroom yang cukup luas. Jadi kalau menggunakan jasa pengemudi supir juga masih enak. Di sini bisa maju mundur, terus reclining juga bisa. Di sini agak rebah nih posisi ngaturnya. Terus di sini sudah ada, kita sini dulu. Di jok baris ke 3 bisa duduk 3 penumpang dewasa dengan 3 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik pun juga ada 1, 2, dan 3. Terus habis itu di bagian sini ada sandaran tangan jika kita duduk berdua saja. Ada cup holder 2. Terus habis itu AC pun juga sudah ada, blowernya pun juga di sini. Nih, jadi blower ada di sini, terus tadi di depan situ ada blower juga. Jadi dipastikan penumpang bagian tengah dan bagian belakang tidak kedinginan, tidak kepanasan. Di sini ada handle tangan, modelnya model retract, terus ada cup holder di sini, tempat penyimpanan terbuka, buat tombol power window. Terus di sini juga sudah wood panel ya, wood panel sama interior warna hitam, memberikan kesan yang mewah. Terus habis itu di sini juga sudah ada ini apa ya? Di sini ada, di sini udah ada airbag nih, kiri kanan sini ada airbag. Terus untuk baris ketiga bisa duduk 2 penumpang, tapi mungkin ini yang postur tubuhnya tidak terlalu tinggi atau anak-anak ya. Jadi bisa dilipat 50% senderannya ke depan dan dia rata lantai. Terus di bagian sini ada, sebentar coba kita lihat. Buat naruh-naruh barang di sini. Ditaruh boneka di sini ya. Nah ini seatbelt 3 titik juga ada 2, kiri dan kanan. Oke. Udah, apalagi di sini ada colokan nih. Ada colokan USB. Enak nih kalau punya gadget, enak nih. Terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan. Jadi ini mobil pakaian, jadi barang-barang juga masih lengkap di mobil. Di sini ada cup holder 1, tempat penyimpanan terbuka. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasian dengan jari, terus sealer pintu. Jangan lupa kita cek, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut untuk ban, oke. Terus di sini antena shark fin. Sini ada spoiler yang menyatu, ada lampu rem, terus kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper, di sini ada list chrome. Terus ini ada tulisan Prestige ya, dia VTEC turbo. Sensor parkir ada 4 di bagian belakang, ini tulisan CR-V-nya. Terus untuk buka pintu belakang di sini ya, kita tinggal tekan, otomatis dia bisa ikut nahan nggak ya kalau kita ini? Bisa ikut nahan, jadi kita aman ya, jangan khawatir, dia otomatis berhenti. Kalau mau lanjut lagi bisa gini. Ini tutup ya, tutup. Sekarang kita buka lagi. Jadi jangan khawatir kita sakit kalau ketabrak pintu. Jadi dia bisa berhenti ya. Di sini ada kamera mundur, pegangan. Nih kalau kita matikan, ini kalau nggak salah juga bisa dimatikan dari belakang untuk electric door-nya, back door. Terus ini kapasitas bagasi masih cukup, di bagian bawah sini juga ada ya. Terus ada lampu bagasi, sama kalau dilipat bisa dapat space bagasi yang lebih besar lagi. Oke, sekarang kita tinggal tutup, tekan saja.
Jadi kalau kita pencet tahan, nah dia bisa nahan di ketinggian tertentu ya, yang sesuai dengan kita inginkan. Terus di sini ada pengisian bensin di sebelah kiri. Terus sekarang kita buka, kita periksa pintu, kondisi door trim masih oke. Terus ini child locknya, sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, kondisinya masih oke atau tidak. Oke, ini tampilan bagian tengah. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan, sama kita mau lihat interior dashboard segala macam ya, sama fitur-fitur di bagian depan. Oke, door trim kondisi juga masih oke. Ini wood panel. Terus habis itu di sini sealer pintu kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Tampilan bagian depan, terus jok bagian penumpang depan ini sudah elektrik juga ya. Di bagian supir pasti sudah elektrik. Oke, sekarang kita masuk, kita lihat bagian dashboard. Oke, kita mulai dari bagian ini cluster speedometernya. Cluster speedometer di sini ada buat pengaturan sen ya, sen, lampu besar, lampu kecil, lampu dim, terus sama fog lamp. Terus di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus dia sudah pedal shift ya. Ini pedal shift, ini buat minus, turunin kecepatan, naikin kecepatan. Di sini ada pengaturan buat cruise control sama ini ya di sini ada lane assist ya, lane assist, terus sensor segala macam. Jadi dia sudah ini ya, sudah bisa semi autonomous ya kalau nggak salah. Coba koreksi kalau saya salah. Terus ada tombol klakson sudah dilengkapi dengan airbag. Terus untuk sarung setirnya ini dia sudah dilapisin dengan kulit mewah. Di sini ada pengaturan audio. Terus sama dia sudah tilt dan teleskopik pengaturan setirnya. Terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC, tombol lampu hazard, terus audio sudah Android ya. Coba kita pencet. Ya kalau nggak salah dia sudah, sebentar coba kita home. LCD TV aplikasi, oh ya dia sudah Android. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan AC. Di sini dia sudah dual zone ya, karena di sini ada synchronize, jadi sudah dual zone. Terus di sini buat pengaturan kecepatan angin AC. Di sini buat mati nyalakan AC, ventilasi luar dalam, defogger belakang, defogger depan. Ini buat mati nyalakan AC belakang. Di sini handbrake modelnya udah power handbrake. Di sini ada untuk hold ya, brake holdnya ada eco mode. Jadi nyetir secara eco. Di sini ada tuas maticnya. Kalau dia ke mode S dia bisa triptonic. Terus di sini ada colokan USB. Ada dua. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 2. Di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Ini ada bertingkatnya, ada di atas, ada di bawah. Terus kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita periksa kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada konsol tengah. Dia modelnya kalau nggak salah nih ada ini juga nih. Coba. Oh bisa ini untuk armrest ya. Terus di bagian sini ada wood panel. Di sini ada dia sudah laci penyimpanan dia sudah ini ya, modelnya soft opening. Tuh, soft opening. Oke. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder, tempat penyimpanan terbuka lagi. Terus di bagian atas sini ada handle tangan modelnya retract. Terus ada sun visor, sudah ada cermin tutup tapi belum ada lampu. Di sini spion sudah diatur kesilauannya secara manual ya, seperti ini. Terus di bagian sini ada lampu baca. Di sini ada tempat kacamata, sama yang paling oke lagi di sini nih. Ini jadi untuk di sini untuk buka kerai ya. Ini untuk buka kerai. Jadi dia sudah panoramic sunroof. Wah, ini kemewahannya untuk tipe Prestige di CR-V. Ada panoramic sunroof.
Terus di sini bisa dibuka nih. Jadi bisa dibuka yang bagian depannya aja. Ini juga kita perlu cek nih. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini buat kalau buat selfie-selfiean nih keren nih. Nah, kayak gitu. Jadi kesannya kita pakai mobil mewah. Terus ya udah. Terus habis itu kalau mau tutup di sini, ini tutup. Oke, mantap, mantap, mantap. Keren. Ini juga kalau biar kita biar nggak kepanasan ya, bisa kita tutup nih. Jadi kalau sore-sore atau malam-malam kita mau ngeliat bintang, bisa kita buka. Kalau malam ya, kalau sore untuk ngeliat pemandangan langit itu bisa ya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, di sini ada cermin, ada tutupnya. Di sini ada tempat nyelip-nyelipin dokumen. Terus habis itu, oh di sini juga ada handle tangan ya, modelnya retract. Jarang nih mobil yang ada handle tangan model retract. Di sini juga ada airbag juga samping kiri dan kanan. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok kami ya. Sebenarnya bukan stok sih, jadi ini titipan saudara ya. Jadi bantu jual. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini di bagian bawah. Jangan lupa diklik. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas test drive seperti itu. Oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.